Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat terus ya. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perbedaan pasar modal dan pasar uang. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Anissa Rahma. Kemudian saya memiliki 3 teman. Yang pertama itu ada Wasilatul Qoribah, kemudian ada Soraya Indah Lestari, dan kemudian ada Redika Widiasti. Oleh karena itu terus dipantau ya, terus dicek mengenai materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasilatul Qoribah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum itu merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk memperoleh modal. Para penjual merupakan perusahaan yang membutuhkan modal yang disebut juga dengan emiten. Mereka berusaha menjual modal efek-efek yang ada di pasar modal. Kemudian para pembeli yang disebut juga dengan investor merupakan orang yang membeli modal di perusahaan yang mereka menguntungkan. Kemudian selanjutnya ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang pertama ada saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal bagi seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaan dalam perusahaan tersebut. Yang kemudian kedua ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan, berisi janji dari yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga dalam periode tertentu dan membayar utang pokok dalam waktu yang telah ditentukan kepada pembeli. Kemudian ketiga ada reksadana. Reksadana ini merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keempat ada exchange traded fund atau yang disingkat dengan ETF. ETF merupakan reksadana dalam bentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertanya itu diperdagangkan dalam bursa efek. Kemudian kelima ada derivatif. Derivatif merupakan perjanjian atau kontrak yang nilai atau keuntungannya itu berdasarkan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut juga dengan underlying asset. Kemudian selanjutnya ada perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama itu ada pada batas masa berlakunya. Pemilik saham selama perusahaan masih berdiri dan masih memiliki tanda bukti kepemilikan saham, maka dia masih berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan obligasi masa berlakunya itu sudah ditentukan dalam surat. Yang kedua itu ada keuntungan. Keuntungan dari investasi saham itu tidak bisa diperkirakan atau fluktuatif, sedangkan obligasi itu bersifat lebih stabil. Yang ketiga itu pengenaan pajak. Dividen atau keuntungan dari investasi saham itu adalah jumlah total setelah potongan pajak. Sedangkan bunga obligasi itu sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Pemain pasar modal dalam melakukan transaksi beli saham maupun obligasi itu diperlukan penjual dan pembeli. Dalam pasar modal ini tuh ada pemain utama pasar modal, yaitu yang pertama itu adalah emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Nah, jika instrumen pasarnya itu berupa kepemilikan, maka yang akan diterbitkan adalah saham. Namun jika instrumen pasarnya itu bersifat utang, maka yang akan diterbitkan adalah obligasi. Tujuan emiten berdasarkan RPS itu yang pertama untuk melakukan perluasan usaha, kemudian memperbaiki struktur modal, kemudian yang tiga mengadakan pengalihan pemegang saham. Kemudian yang kedua itu adalah investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modal di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuannya itu untuk memperoleh dividen, kepemilikan usaha, dan berdagang. Yang ketiga adalah lembaga penunjang, jadi berisikan ada penjamin emisi, yang kedua perantara perdagangan efek, yang ketiga perdagangan efek, yang keempat penanggung, yang kelima wali amanat, yang keenam perusahaan surat berharga, yang ketujuh perusahaan pengelolaan dana, dan yang kedelapan adalah kantor administrasi efek. Yang keempat, lembaga yang terlibat di pasar modal. Jadi ada 2 lembaga yang terlibat di sini, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. Untuk lembaga pemerintahan sendiri itu berisikan Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau Bapepam, kemudian ada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, kemudian ada Departemen Teknis, kemudian ada Departemen Kehakiman. Kemudian untuk lembaga swasta itu berisikan ada notaris, ada peranan, ada konsultan hukum, ada penilai, dan konsultan efek.
Poin ketiga ada prosedur emisi. Yang pertama itu ada tahapan emisi, tahapan persiapan. Para pemilik saham akan melakukan perundingan atau disebut dengan RUPS untuk membahas bagaimana mencari modal, jenis modal yang diinginkan, jumlah modal yang dibutuhkan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi. Kemudian penyampaian letter of intent, hasil rapat tadi itu dituangkan melalui surat, meliputi pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan dan penggunaan dana emisi, data-data mengenai perusahaan, kemudian ada nama dan alamat bank yang menjadi notaris, akuntan, dan penasihat hukum. Selanjutnya itu ada pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran itu memuat informasi data tentang manajemen dari komisaris, data tentang struktur modal, kegiatan usaha emiten dan rencana emisi, penjamin pelaksanaan emisi. Kemudian selanjutnya itu akan dilakukan evaluasi oleh Bapepam. Jadi Bapepam akan mengevaluasi dokumen-dokumen tadi yang telah disiapkan. Selanjutnya itu ada debat terbuka atau dengar pendapat terbuka. Jadi itu akan diikuti oleh Bapepam, kemudian perusahaan yang bersangkutan serta lembaga terkait. Yang kedua, persyaratan emisi. Izin registrasi dan leasing diberikan oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi di Bapepam, emisi leasing harus leasing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Selanjutnya ada pasar perdana. Pasar perdana adalah pencatatan di bursa. Adapun tahapan-tahapan penawaran efek di pasar perdana sebagai berikut. Yang pertama itu pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedua itu masa penawaran. Yang ketiga itu masa penjatahan. Yang keempat itu masa pengembalian. Yang kelima itu penyerahan efek. Yang keenam itu pencatatan efek di bursa. Yang ketujuh itu pasar sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Indah Lestari. Saya akan menjelaskan materi mengenai pasar uang. Pasar uang merupakan tempat di mana seseorang dapat meminjam uang kepada pihak lain dan pihak lain tersebut akan memperoleh keuntungan berupa bunga dari si peminjam tadinya. Di Indonesia, pasar uang memang relatif masih baru karena sebelumnya ada yang namanya pasar modal. Akan tetapi, walaupun masih baru, pasar uang ini berdampak pada perekonomian. Antara pasar uang dan pasar modal memiliki beberapa perbedaan, antara lain dalam segi instrumen yang diperjualbelikan. Di pasar modal yang diperjualbelikan itu adalah saham dan obligasi, sedangkan di pasar uang yang diperjualbelikan itu berupa sertifikat Bank Indonesia, call money, ataupun surat berharga yang dapat dijual di pasar uang ini. Selanjutnya perbedaannya itu adalah tujuan dari penjualan. Di pasar modal tujuannya itu adalah berupa investasi jangka panjang, sedangkan di pasar uang tujuannya itu jangka pendek. Selanjutnya dalam pasar uang, pihak-pihak yang berterkaitan itu ada dua. Yang pertama pihak yang meminjam dana, yang kedua pihak yang meminjamkan dana. Dan kedua pihak ini saling berterkaitan. Dalam pasar uang ada beberapa tujuan. Tujuan bagi si yang memerlukan dana itu adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena kekurangan uang kas. Biasanya perusahaan itu tuh ada kadang-kalanya memerlukan uang tambahan karena uang mereka limit gitu. Dan yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti untuk membayar karyawan, gaji karyawan, dan lain-lain. Yang keempat ada sedang mengalami kalah clearing, atau yaitu kalah dalam utangnya itu harus segera dibayar karena sudah jatuh tempo. Tujuan bagi pihak yang menanamkan dana yaitu antara lain untuk memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga tertentu. Jadi dia meminjamkan dana, dia akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya bermaksud untuk membantu pihak yang kekurangan dana. Selanjutnya untuk spekulasi dengan harapan agar memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dengan dia meminjamkan dana tersebut. Selanjutnya instrumen pasar uang. Dalam pasar uang ini biasanya para yang pemegang dana ini mereka akan menseleksi mana-mana aja yang mau mereka pinjamkan uang, dan inilah surat-surat berharga inilah yang dinamakan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ini ada beberapa, antara lain ada interbank call money, atau itu namanya yang tadi yang kayak peminjaman antar bank karena dia kalah clearing, terus sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposit. Terus ada juga pasar uang, ada juga bankers accepted, terus kemudian ada juga namanya commercial paper,
terus ada treasury bills, dan selanjutnya ada repurchase agreement, dan yang terakhir ada namanya forget exit market. Terima kasih. Ada beberapa pemain atau pelaku dalam pasar uang, diantaranya yaitu bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Apa sih valuta asing itu? Valuta asing atau sering kita sebut dengan falas dengan istilah French exchange market merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berlanjut atau berkesinambungan. Adapun tujuan yang harus kita ketahui dalam melakukan transaksi falas, baik dilakukan oleh perusahaan, badan, maupun individu, yaitu pertama, untuk transaksi pembayaran, kedua, mempertahankan uang luar negeri, ketiga, mencari keuntungan, empat, pemagaran risiko, kelima, kemudahan dalam berbelanja. Apa sih pemagaran risiko itu? Yang dimaksud di sini pemagaran risiko atau hedging. Hal ini sering kali berkaitan dengan utang dalam valuta asing, mengakibatkan sering terjadinya kenaikan kurs yang terus-menerus. Dalam kenaikan kurs terus-menerus dapat meningkatkan nilai pinjam atau utang jika tidak dilakukannya hedging. Dengan dilakukan hedging dapat meminimalkan risiko kerugian sekecil mungkin. Oke teman-teman, udah dicatatkan tadi semua mengenai materi tentang perbedaan pasar modal dengan perbedaan pasar uang. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila kami ada salah kata-kata. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.